Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat CLTC. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah program aplikasi dari Excel, ya, spreadsheet. Bagaimana mendesain sebuah file cap. Nah, di Excel ini sudah melakukan analisa secara otomatis bagaimana ukuran file cap-nya dan konfigurasi tiang grupnya yang dibutuhkan, sehingga akan mempercepat proses analisis tentunya bagi teman-teman engineer. Oke, kita akan langsung peragakan ya. Ini nilai, ini file Excel yang saya maksudkan ya. Di sini bisa dilihat, dan di sini juga ada file kutipan dari SNI yang dijadikan sebagai landasan perhitungan ya, sehingga teman-teman bisa melakukan pengecekan ya. Di file sini juga ada menghitung kebutuhan tulangannya. Oke, kita akan coba masukkan ya, misalnya dari sebuah kolom reaksi yang dikeluarkan dari permodelan kita ya, misalnya dari reaksi beban hidup itu berapa, kita rubah di sini. Misalnya sebuah kolom ya, menerima reaksi total pada posisi paling bawah ya, itu 25 ton. Oke, kemudian berapa beban matinya? Kita cek, misalnya di sana ada sekitar 35 ton. Oke, kita ketik ya. Kemudian beberapa akibat gempanya, kita cek di sini 65 ton. Di sini Excel akan menghitung kombinasi dead load plus live load yang akan terjadi adalah sekian, kemudian kombinasi 1,2 dead load dan 1,6 live load berapa. Dan di sini juga Excel meminta berapa nilai dari kombinasi gempa, reaksi akibat kombinasi gempa yang terjadi pada bangunan itu, pada kolom itu ya tentunya khususnya, itu berapa nilai terbesarnya. Di sini bisa Sobat CLTC masukkan ya. Lalu di sini Etap akan mencari mana nilai yang paling besar di antara kedua nilai-nilai ini, ketiga nilai ini. Kemudian kita masukkan misalnya kapasitas tiang yang akan kita desain itu berapa. Misalnya kita pakai mini file ya, biasanya untuk proyek-proyek yang bangunan biasa ya, kita pakai mini file kapasitasnya 20 ton. Kemudian kapasitas tariknya berapa, ini semuanya harus berdasarkan dari pengujian lab ya, jadi jangan kira-kira. Oke, kemudian ukuran tiangnya berapa, biasanya mini file ukurannya 200x200 ya kalau rectangular ya. Ya, pada perhitungan ini hanya khusus untuk rectangular dulu ya, tidak untuk yang ukuran yang segitiga ataupun lingkaran ya. Kemudian di sini Excel akan menghitung berapa jumlah kebutuhan tiang ya, dan di sini akan diperhitungkan berapa koefisien grupnya menggunakan perhitungan metode flat. Di sini dari koefisien grupnya ya. Pada file Excel ini hanya dibatasi maksimum untuk 8 tiang saja. Oke, misalnya di sini 80 yang diperoleh dari kapasitas grup. Ya, setelah dilakukan reduksi ya, daya dukungnya rupanya total itu hanya mencapai 80 ton. Maka di sini Excel akan memberikan, spreadsheet akan memberikan warning bahwa jumlah tiang harus dinaikkan. Lalu spreadsheet akan memberikan solusi ya, yaitu yang digunakan adalah 6 tiang. Ya, akan langsung diberikan solusi dan langsung akan digambarkan seperti ini dan berapa dimensi yang sesuai. Kemudian kita masukkan di sini ukuran kolomnya, misalnya di sana ya 350 kali 500. Oke, tebal rencana kita berapa? Tebal file cap kita yang direncanakan ya, misalnya segitu 500 lah misalnya ya. Kalau untuk 6 tiang mungkin sebaiknya gunakan lebih tebal ya, 600 ya. Di sini berapa selimut betonnya sisi bawah ya, kemudian berapa mutu betonnya dimasukkan, kemudian akan dicek
kapasitas gesernya. Lalu di sini berdasarkan rumus-rumus yang ada di SNI, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3, kemudian langsung dipilih, dicek mana yang akan digunakan ya. Paling kecil adalah nilai ini yang setelah dikonversi ke ton adalah sekian. Dan dibandingkan dengan kapasitas reaksi yang terjadi sangat jauh sekali. Jadi di sini diberi note oleh spreadsheet bahwa kondisi ini, desain atau rencana ini aman. Kemudian kita akan mendesain tulangannya. Kita masukkan di sini berapa row minimum yang akan kita gunakan. Umumnya untuk file cap dan plat ya, kita batasi sesuai dengan SNI tentunya ya. Oke, kemudian kita lihat, kita masukkan lebar yang akan kita tinjau. Umumnya kita masukkan karena file cap itu sangat beragam ukurannya. Kita masukkan 1000 ya. Kita masukkan 1000 di sini. Lebarnya 1000 ya. Oke, kemudian di sini akan dihitung AS minimum sekian. Kemudian berapa mutu tulangan yang dipakai, diameternya berapa. Kemudian di sini akan dicari berapa reaksi momen lentur yang terjadi di sana dengan ini rumusnya. Rumus ini digunakan ya, rumus beban titik ya, sederhana. Lalu diperoleh berapa AS pakainya. Rupanya AS pakainya sama dengan AS minimum. Ya, di sini kita bisa rubah, misalnya kita coba diameter 13, masih cukup? Cukup dengan jarak 111. Berarti kalau mau dilakukan konversi ya dia 13 jarak 100. Oke. Tapi apabila terlalu rapat ya perbesar diameternya. Diameter 19 250. Nah, teman-teman sebagai engineer diharapkan untuk selalu update dengan SNI yang berlaku ya, sehingga analisa ini untuk memudahkan saja, tidak sebagai patokan, karena harus dicek kembali dengan seksama apa rumus yang berlaku di saat itu ya, karena saat ini kita menggunakan SNI beton 2013 ya. Mungkin ada perubahan di SNI yang baru sehingga harus selalu up to date. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila berkenan dengan file Excel ini, dapat langsung hubungi ke WhatsApp saya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.